Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal saja, logika. Inilah Ustadz dalilnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Masa sekelas Ustadz Firanda enggak paham hadis ini, enggak tahu hadis ini? Padahal hadisnya jelas sudah. Sebagaimana yang kita tahu, Salafi Wahabi berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Bahkan ada Wahabi yang bilang Allah itu duduk di atas arsy. Nah, pemahaman seperti ini disebut Mujassimah. Nah, Mujassimah ini sudah diketok sesat oleh para ulama. Adapun akidah aswaja, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang difahami oleh para sahabat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan suatu apapun. Sebagaimana dalam ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak di atas langit, karena kalau Allah di atas langit berarti Allah itu punya tempat, Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah Ta'ala butuh kepada sebuah tempat. Kalau Allah butuh pada sebuah tempat berarti Allah itu sama dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkata laisa kamitslihi syai'un. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala maha memiliki sifat yang sempurna. Semua sifat yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha suci dari sifat kekurangan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran, hadis, pemahaman ulama salaf, dan didukung atau dipadukan dengan dalil akli atau dalil akal, dalil rasional. Nah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti tadi itu dituduh oleh Salafi Wahabi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menggunakan akal saja. Jadi tidak ada dalilnya. Allah tidak bertempat itu enggak, kata mereka enggak ada dalilnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Wahabi yang mengikuti Imam Asy'ari Maturidi itu hanya menggunakan akal di dalam berakidah. Tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis. Coba kita lihat ini ceramah dari Ustadz Firanda, salah satu pentolan Salafi Wahabi. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya, ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal saja, logika. Dan logika kita sangat lemah. Ya, Allah maha gaib, kita nggak tahu. Maka kita hanya bisa tahu tentang Allah kecuali kalau yang Allah kabarkan. Kalau kabarkan begini-begini, udah ente tunduk aja. Otak ente nggak sampai. Lalu apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Imam Asy'ari Maturidi itu hanya pakai akal saja di dalam berakidah? Jelas bohong. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah itu pakai hadis, pakai dalil Al-Quran, dan pendapat ulama-ulama salaf. Baik, coba kita lihat dalil-dalil aswaja di dalam berakidah. Pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Jadi sebelum makhluk ini ada, sebelum waktu itu ada, sebelum tempat itu ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Ketika ada tempat, Allah Ta'ala menciptakan sebuah tempat. Allah tidak berubah dan tidak pindah. Kenapa? Karena berubah dan berpindah tempat itu hanya sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum tempat itu ada. Ketika tempat itu ada karena diciptakan oleh Allah, Allah itu ada seperti sedia kala, tidak berubah. Tidak berubah lantas bertempat gara-gara Allah Ta'ala menciptakan tempat. Tidak. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkau yang awal,
falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhiru, dan engkau yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelahmu sesuatu. Wa anta al-dhahir, dan engkau al-dhahir, falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, dan engkau al-batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Jadi di atas Allah dan di bawah Allah tidak ada suatu apapun. Berarti kalau di atas Allah, di bawah Allah tidak ada suatu apapun, ya berarti Allah Ta'ala itu tidak ada di atas langit, tidak ada di atas ars. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Ini jelas hadisnya. Masa sekelas Ustadz Firanda nggak paham hadis kayak gini? Selanjutnya, dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akwal atau perkataan dari ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, orang yang membatasi Allah dengan arah atas atau bawah maka telah kafir. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Imam As-Safuri Asy-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, qala Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah berkata, lamma su'ila an qaulihi ta'ala, ketika ditanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arstawa, qala Imam Abu Hanifah berkata, man hasarallah, barang siapa yang membatasi Allah Ta'ala fil jihati, di sebuah arah, al-fauqiyati, yang bersifat atas, au at-tahtiyati, atau bersifat bawah, faqad kafarah, maka telah kafir. Jadi maksudnya, jika kita mengatakan Allah di atas, Allah di bawah, Allah Ta'ala ada di sebuah tempat, maka telah kafir. Ini menurut ulama salaf. Imam Abu Hanifah itu ulama salaf, salah satu imam madhab 4 yang sampai sekarang madhabnya diikuti oleh umat Islam. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa orang yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala bertempat, maka namanya dia musyabbihah, atau orang yang menyerupakan Allah dengan sebuah makhluk. Waqad su'ila al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah sungguh telah ditanya anil istiwa, dari kata istiwa. Faqala man qala la a'rifullaha afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara, lianna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan, wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun. Imam Abu Hanifah ditanya tentang istiwa, maka Imam Abu Hanifah menjawab, barang siapa yang berkata, aku tidak tahu Allah ada di langit atau ada di bumi, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena perkataan seperti ini mengindikasikan bahwa orang ini menganggap Allah Ta'ala punya tempat. Dan barang siapa yang mengira atau berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tempat, maka dia termasuk musyabbihun, orang yang berpaham musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang musyabbihah ini sudah diponis oleh para ulama sesat, menyesatkan. Selanjutnya, perkataan dari Sayyid Ja'far As-Shadiq, salah satu keturunan Rasulullah, dan beliau termasuk ulama salaf. Beliau berkata bahwa Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh apapun. Waqala Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, man za'ama, barang siapa yang mengira, annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi syai'in, di dalam sesuatu, au min syai'in, atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka bihi, maka dia telah menyekutukan Allah. Kenapa? Idlau kan ala syai'in, karena jika Allah Ta'ala ada di atas sesuatu, lakana mahmulan, berarti Allah Ta'ala itu mahmul, dibawa, ditumpu, bukan menjadi tumpuan, tetapi malah ditumpu. Walau kana min syai'in, dan jika Allah Ta'ala dari sesuatu, lakana muhdatsan, berarti Allah Ta'ala itu diciptakan, dibarukan, Allah Ta'ala itu baru. Walau kana fi syai'in, dan jika Allah Ta'ala itu berada di sesuatu, di dalam sesuatu, lakana mahsuron, berarti Allah Ta'ala itu dibatasi. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira, Allah Ta'ala maha suci dari semua itu. Ini perkataan Sayyid Ja'far As-Shadiq, termasuk ulama salaf keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Mimin mau mengkritisi akidah Salafi Wahabi yang mengatakan Allah Ta'ala ada di atas ars.
Allah ada di atas langit. Di antara dalilnya ini, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah di atas arsy bersemayam. Sekarang kita bahas arti istawa. Kata mereka arti istawa itu bersemayam. Artinya Allah Ta'ala di atas arsy itu ada yang mengatakan duduk, ada yang mengatakan istiqrar. Jadi berada di atas arsy. Zatnya Allah berada di atas arsy. Karena kata mereka secara bahasa istawa itu ya maknanya Allah Ta'ala di atas langit, Allah Ta'ala di atas arsy secara bahasa. Dan Allah Ta'ala mengabarkan dengan kata istawa ya kita imani menurut bahasa kata mereka. Sekarang kita lihat di dalam kamus, kata istawa itu ternyata artinya itu tidak hanya istaqarrah, tidak hanya menetap di atas arsy, tidak. Banyak artinya itu. Ada istaulah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenapa Wahabi Salafi ini mengambil atau memaknai istawa dengan istaqarrah, padahal maknanya itu banyak sekali. Nah, ini secara bahasa saja mereka sudah salah ini, apalagi ketika dikembalikan kepada pemahaman ulama salaf sebagaimana seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq dan seterusnya. Jadi benar kata salah satu kiai, jika istawa itu diartikan dengan istaqarrah maka itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya.